Selamat malam untuk kita semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mendemokan hasil proyek kami. Sebelumnya, ada baiknya kami memperkenalkan diri. Nama saya Leonardo Siagian dan saya sebagai Project Manager. Nama saya Adinda Ramadhani, saya sebagai desainer. Nama saya Esther Huta Barat, saya sebagai sistem analis. Nama saya Romoli, saya sebagai programmer. Nama saya Sharon Siahan, saya sebagai programmer. Baiklah, penjelasan dari jalan aplikasi kami akan dimulai dari Saudari Sarong. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan tentang page index. Jadi di page index kita dapat melihat ada fungsi untuk login dan about us. Pertama kita akan melihat tentang dari about us. Di laman about us kita dapat melihat dari developer yang membangun website ini. Seperti yang terlampir yaitu analis, project manager, programmer, serta desainer. Lalu kita akan melihat page dari login. Yang pertama, di sini kita lihat bahwa sebelum memasuki halaman utama dari website, kita harus melakukan login terlebih dahulu. Namun bila pengguna tidak memiliki akun, kita dapat melakukan register dengan mengetik daftar di sini. Seperti kita lihat, kita harus mengisi username, password, serta email yang baru untuk membuat akun pengguna yang baru. Lalu setelah kita membuat akun yang baru, maka pada database akan tertera data baru yang dimasukkan sebagai akun yang baru, yaitu dengan username user, password user, dan email user@gmail.com. Lalu kita dapat, setelah mendaftarkan akun, lalu kita dapat login pada akun yang ada. Apabila kita lupa password, kita dapat mengakses fungsi dari lupa password. Sebelumnya, kita harus memasukkan username serta email kita dari akun lupa password sebelumnya. Lalu kita harus mengisi username serta new password. Setelah itu, kita harus menginput captcha yang sesuai dengan captcha yang ada. Lalu kita akan mengirim lupa password yang baru. Setelah itu, pada database akan terlihat bahwa akun tersebut telah diganti passwordnya. Seperti dilihat pada layar, tadi password itu tidak 123, namun sekarang telah diganti menjadi 123. Lalu kita akan login kepada pengguna, user. Setelah berhasil login, maka akan masuk kepada halaman dashboard. Akan dijelaskan kepada rekan saya selanjutnya. Pada halaman dashboard, ketika kita memilih menu keranjang, maka di sini kita dapat melihat produk-produk yang nantinya akan kita pesan. Kemudian di sini kita akan dapat menambahkan komentar. Seperti yang kita lihat, ada kolom komentar di sini. Kita akan menulis nama, kemudian
email kita, kemudian topik, kemudian komentar kita. Kemudian kita dapat menulis komentar yang ingin kita sampaikan. Kemudian, kita dapat melihat komentar kita. Seperti yang kita lihat di sini, komentar kita telah tertambah di database yang telah dibuat admin. Kemudian pada menu keranjang, kita bisa lihat untuk tambah data pesanan. Pada tambah pesanan, kita bisa menambah pesanan yang kita akan beli. Dan juga bisa mengisi dari form tambah pesanan dan akan mengirimnya kepada si admin. Nah, jadi di sini sudah tertambah di database di mana dari halaman nanti si admin. Setelah itu, pada keranjang juga ada di mana kalau misalnya dia belum disetujui oleh admin, dia bisa diganti. Tapi kalau misalnya dia udah disetujui, dia itu nggak bisa diganti lagi gitu. Selanjutnya, di mana Baiklah. di teman saya. Jelaskan tentang fungsi. Jadi di fungsi pengumuman ini, pengguna dapat melihat pengumuman. Kita lihat pada tampilan layar ini. Selanjutnya, untuk admin dapat menambah pengumuman dan menghapus pengumuman. Kita bisa melihat ada tabel deskripsi pengumuman. Di sana kita bisa menambahkan judul pengumuman. Dan kita bisa menambahkan deskripsi pengumuman. Selanjutnya kita tambah pengumuman kita. Jadi di pengumuman tadi, setelah kita menambah, kita bisa melihat di database kita bahwa pengumuman itu telah ditambahkan. Saya akan melanjutkan penjelasan dari proyek kami. Di sini saya akan menjelaskan bahwa kami di sini menggunakan autentikasi akun dan autorisasi, di mana kita membatasi untuk akses dari si user, dari si pengguna, dan juga dari si admin. Jadi di dashboard kami menamakan tampilannya untuk si user dan si pengguna. Dan begitu juga ketika kita mengakses daftar penjualan, di sini juga akan terdapat produk-produk dari barang yang ingin dijual dari admin. Kita dapat melihat seperti contohnya sepatu wanita, baju, dan handphone. Jadi jika kita misalnya melihat bahwa ada gambar yang kurang jelas, kita dapat melihatnya dengan lebih dekat lagi. Seperti ini contohnya. Dan berikutnya, di admin juga dapat melihat produk-produk yang dijual, daftar pesanan, dan daftar komentar yang dimana di sini berikut merupakan hasil dari komentar
si pengguna dan daftar pesanan si pengguna. Jadi kami di tabel kami ini kami menggunakan sistem sorting, sistem filtering. Jadi di mana jika kita ingin mencari misalnya Emily, dia akan menampilkan Emily saja. Dan juga si admin dapat menambah produk jika misalnya ada produk yang dijual yang baru. Dan di sini juga terdapat mengedit untuk produk yang mungkin terdapat kesalahan dari si masukan si admin. Jadi semisal kita di sini stok atau kita asumsikan bahwa stoknya misalnya tinggal sisa 15, kita ubah data dan dia akan berubah menjadi 15. Seperti 15. Dan di sini juga kami telah memasukkan fungsi yang dimana kita dapat mengonfirmasi hasil dari pembelian si pengguna. Misalnya nomor 1, si admin dapat menolak maupun menerima. Jadi ketika misal bahwa pembelian itu sudah dapat dilaksanakan dengan baik, jadi si admin dapat menyetujuinya. Dan dia akan otomatis menjadi disetujui. Dan juga semisal dari komentar si pengguna ada yang mungkin tidak sesuai dari topik, dan si admin juga dapat menghapus. Dan juga kami di sini menggunakan bahwa ketika si pengguna maupun si admin sudah logout dan dia ingin kembali tanpa masukkan password, dia tidak akan bisa. Jadi si user atau si pengguna baik si admin harus melakukan login terlebih dahulu ketika sudah logout ataupun mau masuk ke dalam website kami. Baiklah, sekian hasil dari proyek presentasi kami. Jika ada kesalahan kata maupun perkataan, baik tindakan, kami mohon maaf, kami ucapkan terima kasih.